Bang, gua titip ya, katanya. Titip. Aku titip donatur. Abang tolong jagain mereka, perjuangkan aspirasi mereka. Novi. Novi yang ngomong sama gua. Oke. Pablo Benua sebagai kuasa hukum donatur baru-baru ini menggugat perdata Denny Sumargo. Bukan hanya Denny Sumargo alias Densu, Pablo juga menggugat perdata Agus Salim dan yayasan milik Teknopi. Saat datang ke podcast Denny Sumargo, Pablo Benua menjelaskan maksudnya menggugat perdata. Pablo rupanya ingin masalah segera selesai sehingga diserahkan ke Pengadilan Negeri Tangerang. Selain menggugat perdata, Pablo Benua juga telah melaporkan Agus Salim atas dugaan penggelapan. Pernyataan Pablo tersebut bikin Denny Sumargo sebagai host pun terkejut. Menjawab pertanyaan Denny Sumargo, Pablo Benua membenarkan apabila penerima uang donasi bisa dilaporkan atas dugaan penggelapan apabila ketahuan tidak menggunakan sesuai dengan tujuan awal. Hal itu pula yang menjadi awal mula kisruh uang donasi Agus Salim dengan jumlah mencapai 1,5 miliar rupiah. Bukannya mengobati matanya, Agus malah menggunakan untuk hal lain. Lebih lanjut, Denny Sumargo menjelaskan apabila yang menginisiasikan donasi untuk Agus Salim adalah dirinya. Teknopi kala itu datang ke podcast Denny Sumargo sebenarnya agar Agus mendapatkan keadilan atas kasus penyiraman air keras oleh rekan kerjanya. Namun, karena Agus meminta ditransfer ke rekeningnya langsung, Pablo Benua menyebut bukan Denny Sumargo yang menginisiasi donasi. Penyelenggara donasi tetap Agus karena mentransfer ke rekening pribadinya. So, gimana menurut kalian? Komen. Seru banget guys, gue habis nonton podcastnya si Bang Pablo dengan Bang Densu. Ya, ini benar-benar dua sosok yang tadi podcast itu benar-benar punya hati mulia. Walaupun apapun keputusannya, ya, walaupun apapun keputusan hakim nantinya yang memutuskan jikalau si Agus itu tidak dapat apa-apa, ya kan, tetap mereka itu punya hati manusiawinya. Ya, sebenarnya apa yang mereka lakukan ini, misalnya Bang Pablo di pihak berdonatur itu untuk menggugat para pihak, ya kan, sebenarnya intinya adalah supaya Agus sadar guys, ya, supaya Agus sadar. Itu sih intinya dari yang gua tangkep, ya, dari yang gua tangkep, supaya Agus ini sadar gitu ya guys. Tapi dia gak sadar-sadar, gue gimana dong, ya kan. Dari bulan 9 gue bikin konten supaya dia sadar, tapi gak sadar-sadar guys. Mungkin dengan cara ini, ya, dengan cara ini para donatur turun gunung, ya kan, yang didampingi oleh Bang Pablo sebagai kuasa hukumnya, ya kan, itu memang udah titik tertingginya, udah puncaknya gitu. Ya, mudah-mudahan aja deh Gus, makanya sadar Gus. Aduh, udah gue bilang dari kemarin-kemarin lu, ya kan, nonton nih deh konten gue dari awal. Ya kan, dari awal juga gue udah bilang Gus, sadar Gus, sadar. Lu gak sadar-sadar silah. Ya, tapi biar bagaimanapun juga tuh dua tokoh, ya kan, tetap punya hati mulia, ya, punya hati mulia. Tetap atas dasar kemanusiaan gitu. Ya, sadar Gus makanya. Tuh lu udah di LPI katanya ada laporan polisi dugaan pidana gitu kan. Kayaknya Gus. Aduh. Guys, gue bakal ngerangkumin berita terbaru ya. Jadi mereka ini kuasa hukum donatur yang lagi ngelaporin masalah donasi yang lagi kisruh. Yang lagi kisruh ya, bukan kismi. Kalau kismi ngamuk nanti laki gue. Nah, hal ini tuh dilakukan supaya nggak jadi konsumsi publik yang semakin liar gitu loh. Tapi ngomong-ngomong soal konsumsi Pak, kalau ada acara apa-apa dan butuh catering, call me ya, biar gue aja yang jadi seksi konsumsi Pak. Apa tadi katanya? Supaya berita ini nggak jadi konsumsi publik yang makin liar ya. Udah kayak macan aja ya, liar ya. Rawr. Dan lalu mereka itu berharap ada satu puncak penyelesaian gitu. Puncak penyelesaian ya guys ya, bukan puncak gunung. Lu kira ini hiking. Nah, jika dilakukan penyelesaian dengan non litigasi tidak berhasil,
maka harus menempuh dengan cara litigasi. Nah itulah pokoknya bahasanya. Kalau gue mah kagak paham begituan. Gue pahamnya irigasi sama migrasi. Ini tuh intinya tuh kayak solusi gitu loh dari drama panjang yang kita tonton selama ini. Tapi di sini itu lucunya Pablo itu bilang gini, kalau mungkin kemarin-kemarin wartawan itu pagi bangun bisa sarapan, ngopi dulu, nyantai-nyantai. Sekarang pagi-pagi udah harus nyari Novi di mana, Agus di mana gitu, gak ada waktu gitu loh buat ngopi. Kalau kata gue ya udah sih nggak apa-apa, wartawan tetap aja bangun pagi sarapan ya, terus cari Agus suruh bikinin kopi. Kan ada istrinya nganggur, kan lumayan ya kan UMKM. Daripada ketimbang kesono kemari kagak ngapa-ngapain, buang-buang duit, buang-buang energi. Wartawan lagi banyak tuh, jualan aja kopi. Lalu intinya donatur itu udah memberikan kuasa elektronik kepada mereka gitu loh. Pokoknya ada yang udah ada materainya juga, pokoknya yang tahu mereka lah. Nanti dibawa buktinya itu ke pengadilan. Terus kata Pablo, posisi mereka di sini tuh nggak berpihak ke siapapun. Tapi kalau kalian tanya posisi gua, sekarang gua lagi posisi di rumah. Lu lagi di mana? Nah intinya mereka ini kan sebagai penggugat ya. Dan yang digugat itu ada 1 Agus, 2 Denny. Nah kenapa Denny juga digugat? Itu karena ada desakan dari para donatur. Kalau bisa milih mah mending desak-desakan di dalam bus kali ya. Lalu tergugat ketiga adalah Rumah Peduli Kemanusiaan. Karena uang tersebut sedang terparkir di rekening Rumah Peduli Kemanusiaan. Ngomong-ngomong parkir, tadi motor gue parkir di mana ya? Dan tergugat yang terakhir adalah Kemensos. Jadi sekarang proses hukum ini sedang berjalan guys. Kita tunggu aja hasilnya apa ya. Kita wait and see. Ini perkara uang donasi 1,3 M aja nih, kagak beres-beres, malahan makin panjang, malahan makin heboh, lu tau. Gue nggak tahu ya permasalahan itu berakhirnya tuh kapan gitu. Karena menurut gue ya, semakin lama ini permasalahan itu tuh banyak perannya di dalam gitu, banyak aktornya gitu, lo tau. Yang sosokan ngebelain lah, yang sosokan simpatik lah, yang sosokan mau beginilah, yang sosokan mau begitu segala macem. Padahal mah lu pada tuh lagi pada pansos kan. Sosokan ngerti inilah, sosokan ngerti itulah segala macem gitu. Dan ujung-ujung apa? Mereka semua itu tuh nyalahin Tenovi gitu. Kayak seolah-olah Tenovi itu tuh yang membuat kegaduhan ini gitu. Padahal bukan Tenovi yang membuat kegaduhan ini, ya si korbannya yang membuat kegaduhan ini, lo tahu. Dan terus ketika gaduh nih, ada 1 orang masuk, nambah gaduh, ya kan. Terus udah gaduh lagi nih, nambah 1 lagi, nambah 1 lagi, makin banyak. Yang gue bingungin itu tuh, si korbannya tuh maunya apa sih? Maunya apa coba? Padahal ya simpelnya itu tuh, Tenovi itu tuh cuma pengen minta mutasi rekening doang. Tapi si korbannya nggak mau ngasih, lo tahu, kayak apa sih gitu. Sampai ada petisi inilah, segala macem lah. Sampai si korbannya ngomong katanya nggak butuh duit lah. Yang penting itu harga dirinya lah, inilah, itulah, segala macem. Dan terus kemarin ceritanya mau ditemuin ya. Ini si korbannya nggak mau ketemu. Nggak dateng. Gara-gara apa? Katanya sakit gigi. Masuk di akal nggak? Masuk di akal nggak menurut lo? Udah gitu keluarganya itu kayak gila-gila masuk TV lah, gila-gila di podcast lah, gila-gila begini segala macem. Kayak mana sih? Maunya apa sih? Gitu. Sampai ada penyerangan personal lah. Kata gue ya, permasalahan ini tuh jadi malahan nyerang personal gitu. Lo ngerti gak sih? Kayak yang ini dijelek-jelekin lah, ini beginilah, sampai aib ini kebongkar lah, ini begini, ini begitu. Kata gue ya, apa sih maunya gitu. Cuma permasalahan dia doang nih, ngelebar kemana-mana, udah ngerembet kemana-mana. Udah kata gue kayak, lu maunya apa sih? Ya Allah.